Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kaffatil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa, pemerhati kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, yang mulia dan yang kami muliakan, yang terhormat dan yang kami hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillah, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dikasih kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakiyah. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan bahwasanya nasihat itu adalah imaduddin, bahwasanya nasihat itu adalah tiang daripada agama, tiangnya agama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kita berkata, liman ya Rasulullah, atau kita bertanya, liman ya Rasulullah, pada siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, pada Allah, wali kitabihi, pada kitabnya Allah, wali rasulihi, pada utusannya Allah, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan pada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam serta pada umumnya orang Islam. Rawahu Muslim. Pemirsa pemerhati yang berbahagia, hadis ini kalau kita hanya melihat tekstualnya saja, tanpa kita melihat daripada syarah daripada kitab hadis ini, daripada hadis ini,
Kita akan bingung. Kenapa bingung di situ? Di situ ada nasihat untuk siapa? Lillahi, untuk Allah. Masa nasihat untuk Allah? Allah nggak butuh nasihat, ya kan? Wali rasulihi, nasihat untuk siapa? Untuk utusan Allah. Masa nasihat pada Rasul? Kan tak mungkin. Nah, pada kesempatan inilah saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana maksud daripada hadis ini. Oke pemirsa pemerhati yang berbahagia. Ad-dinu an-nasihah. Ya. Ad-dinu an-nasihah ini, lafadz ad-dinu ini membuang mudhaf. Ai imaduddin an-nasihah. Atau ai imaduddin wa mu'dhamuhu an-nasihah. Jadi tiangnya agama dan hal yang terbesar di dalam agama ini adalah nasihat. Ya, nasihat yang terbesar di dalam agama itu tadi. Jadi tiangnya agama itu adalah nasihat. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya nasihat itu untuk siapa? Rasulullah ditanya. Pada siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama kali adalah nasihat tersebut lillahi, ya, lillahi, pada Allah. Nasihat tersebut pada Allah. Nasihat tersebut kepada Allah, bukan berarti kita menasihati Allah, bukan. Ini kacau kalau kita mengasih terjemah nasihat pada Allah. Kalau kita menerangkan akan kacau, ini nasihat pada Allah, berarti kita ngasih nasihat pada Allah dong. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi maksud daripada an-nasihah lillah, ya, nasihat itu pada Allah itu maksudnya bagaimana? Bi maknal iman bihi. Artinya maknanya adalah kita beriman pada Allah. Gitu loh. Ya. Kita beriman kepada Allah. Dan kita harus mengetahui apa itu nasihat. Nasihat itu adalah hiyazatul haddi lil mansuh. Memperoleh bagian pada orang yang dinasihati. Dan sekarang kalau al-iman billah, apa yang diperoleh pada Allah? Ya gak ada. Maksudnya hakikinya bagaimana? Dengan kita beriman kepada Allah, kita akan mendapatkan bagian daripada kebaikan tersebut. Jadi pada hakikinya ya kita yang mendapatkan kebaikan. Dengan kita beriman kepada Allah, kita yang mendapatkan kebaikan. Bukan Allah, bukan. Ya. Jadi maksudnya bimaknal iman pada Allah. Maksudnya kita beriman kepada Allah. Itu yang dimaksud nasihat lillah. Ya. Qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, pada siapa? Qulna liman ya Rasulullah, pada siapa itu nasihat wahai Rasulullah? Lillahi, pada Allah. Maksudnya kita beriman pada Allah. Bukan berarti kita ngasih nasihat kepada Allah, sekali lagi. Tidak, Allah nggak butuh nasihat kita. Ya, lucu kalau kita menasihati Allah. Maksudnya kita sekali lagi beriman kepada Allah. Itu yang dimaksud lillah. Nasihat lillah. Kemudian dilanjutkan wa nafyus syarik anhu, dan menafikan sekutu pada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Tidak ada sekutu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini yang dimaksud dengan nasihat pada Allah. Ketika kita menafikan sekutu pada Allah, lah itu kebaikannya pada siapa? Ya pada kita. Gitu. Jadi hiyazatul haddi lil mansuh, tetap berarti memperoleh bagian pada orang yang dinasihati. Kita ini loh yang dapat bagian dari kebaikan tersebut. Ketika kita menafikan sifat syirik pada Allah, ketika kita menafikan sekutu pada Allah, kita yang mendapatkan kebaikan. Akidah kita di situ selamat, iman kita di situ selamat. Wal ikhlasi lahu, ikhlas pada Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas.
melakukan aktivitas apapun saja di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud nasihat lillah. Ya. Jadi yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan bagian kebaikan siapa? Ya kita, bukan Allah. Gitu. Jadi tetap nggak lari daripada makna daripada nasihat itu sendiri. Hakikinya ya kita yang mendapatkan kemanfaatan tersebut. Wal qiyami bi ta'atihi, ya. Kita melaksanakan taat kepada Allah. Segala perintah-perintah Allah kita laksanakan. Salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, bersedekah, ya. Kita semuanya laksanakan taat-taat tersebut, berbuat baik kepada sesama. Ini termasuk yang disebut nasihat lillah wal qiyami bi taatihi. Kemudian wajtinabi maksiatihi. Kita menjauhi bermaksiat kepada Allah. Kita tinggalkan perzinahan, kita tinggalkan minum-minuman keras, kita tinggalkan menggunjing tetangga, kita tinggalkan mensekutukan Allah dan maksiat-maksiat yang lainnya. Ini maksud daripada nasihat lillah. Jadi kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ini bagian daripada nasihat lillah. Oke pemirsa pemerhati, mari kita lanjutkan nanti pada setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian pada saat ini. Tadi kita membahas tentang nasihat lillah, ya. Kemudian selanjutnya termasuk nasihat lillah, ya. Tadi disebutkan bimaknal iman bihi wa nafyus syarik anhu wal ikhlasi lahu wal qiyami bi taatihi wajtinabi ma'siyatihi wa muwalati man ata'ahu. Kita menolong, mengkokohkan, membantu, mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Mendukung, ikut memperjuangkan orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi siapapun yang di situ dalam rangka taat kepada Allah, entah tetangga kita, entah saudara kita, ya, mari kita bantu, mari kita kasih fasilitas. Jangan justru sebaliknya. Ketika ada orang yang di situ taat kepada Allah, kita justru membuli. Ini enggak nasihat lillah ini, ya. Ini enggak nasihat lillah. Terkadang zaman sekarang kayak gitu. Ketika ada orang taat kepada Allah justru dibuli. Ya. Disebut inilah, disebut itulah dan lain sebagainya. Kita jangan sampai menjadi bagian daripada itu. Dalam rangka kita nasihat lillah, ya, lillah, nasihat lillah bagaimana? Implementasi daripada nasihat lillah tersebut, kita harus membantu, mendukung, memperjuangkan orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Mampu dengan pikiran, kita kasih sumbangkan pikiran kita. Mampu dengan harta benda, silahkan kita bantu dengan harta benda kita. Ya. Kalau kita tidak mampu dengan pikiran, kalau kita nggak mampu dengan harta benda untuk menolong saudara-saudara kita, membantu memperjuangkan saudara-saudara kita yang taat kepada Allah, kita nggak mampu sama sekali, diem minimal. Jangan membuli, ya. Jangan mengolok-ngolok orang yang taat kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Ini sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Kemudian selanjutnya wa mu'ajati man aswahu, kita memusuhi, artinya berseberangan, maksudnya ya, berseberangan dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah. Jadi orang yang nasihah lillah di dalamnya juga ada seperti itu.
kita berseberangan dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah, siapapun yang melanggar kepada Allah, baik itu saudara kita atau tetangga kita, kita harus berseberangan, tidak boleh mendukung. Ya, tidak boleh mendukung. Kenapa? Karena ar-ridho bil ismi ismun. Ya. Ridho dengan dosa itu termasuk dosa. Ya. Jangan sampai kita di situ membantu orang yang bermaksiat. Kita ikut dosa. Contoh, tetangga kita senangnya minum minuman keras. Kemudian kita ngasih fasilitas tempat atau bahkan kita iuran. Ini kita ikut dosa. Ya. Walaupun kita enggak ikut minum, kita ikut dosa. Atau ada tetangga kita kegemarannya di situ melakukan perzinahan. Ya. Kemudian kita kasih obat kuat padanya. Ini bagaimana? Kita walaupun gak ikut berzina berdosa. Kenapa? Karena kita ta'awun menolong dalam kemaksiatan. Berupa apa? Ngasih fasilitas obat kuat padanya. Berdosa walaupun kita gak ikut berzina. Tetap berdosa. Ar-ridho bil ismi ismun. Ridho pada dosa, dosa. Oleh karena itu dalam rangka nasihat lillah bagaimana? Kita harus muadah liman asahu. Kita harus berseberangan, ya. Kita harus beda pendapat kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya kita membantu, jangan. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Gitu. Atau minimal kalau kita nggak mampu muada berseberangan dengan cara kita ucapan kita nggak mampu, dengan kekuasaan pun kita juga tidak mampu, minimal hati kita ingkar, ya. Minimal hati kita di situ nggak ridho, nggak rela dengan adanya kemaksiatan yang ada di hadapan Anda. Gitu. Harus wujubul ingkar, hati kita harus ingkar. Ketika ada tetangga minum minuman keras, ketika ada tetangga di situ gemar berzina, ketika tetangga kita praktek riba, ya Allah, ketika tetangga kita membuka auratnya, mau tidak mau kita harus berseberangan, minimal hati ingkar. Ya, minimal hati kita harus ingkar padanya. Jangan sampai kita mendukung, jangan sampai kita membenarkan perbuatan tersebut. Kenapa kalau mendukung membenarkan? Ar-ridho bil ismi ismun. Siapa yang ridho kepada dosa, dosa walaupun dia nggak ikut melakukan. Ya, dosa. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Jadi itulah yang dimaksud lillah, an-nasihah lillah. Ya. Jadi qulna, para sahabat kita berkata, kita bertanya, kata Abi Ruqayyah itu tadi, liman ya Rasulullah, nasihat tersebut untuk siapa ya Rasulullah, pada siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lillah, pada Allah. Maksudnya lillah itu tadi, nasihat lillah itu maksudnya adalah kita beriman kepada Allah, menafikan sekutu pada Allah, ikhlas, ya, kemudian kita taat kepada Allah, membantu menolong orang yang taat kepada Allah, berseberangan dengan orang yang bermaksiat kepada Allah. Inilah yang disebut nasihat lillah. Ya, bukan berarti kita di situ menasihati Allah, tidak. Tidak. Terus kaitannya dengan nasihat bagaimana? Sekali lagi, nasihat adalah hiyazatul haddi lil mansuh. Memperolehnya, mendapatkannya bagian bagi orang yang dinasihati. Artinya bagaimana? Pada hakikinya segala bentuk sifat-sifat tadi, kriteria-kriteria tadi yang disebutkan tadi, iman, ya, kemudian ikhlas, taat, kemudian berseberangan dengan orang yang memusuhi pada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah. Hakikinya kebaikannya itu kembali kepada kita.
kebaikan tersebut pasti kembali kepada kita. Bukan kembali kepada Allah. Kenapa? Sekali lagi Allah nggak butuh nasihat. Ya. Yang butuh nasihat itu kita. Begitu. Oke, pemirsa berarti Qalbun Salim dimanapun anda berada. Selanjutnya nasihat itu wali kitabihi, pada kitabnya Allah. Ya, wali kitabihi, pada kitabnya Allah. Maksudnya kitabnya Allah itu apa sih? Maksudnya kitabnya Allah itu Al-Quran, ya, yaitu Al-Quran. Nasihat yang kedua, wali kitabihi, pada kitabnya Allah. Al-Qurani, yaitu Al-Quran. Kemudian bagaimana kita nasihat kepada Al-Quran itu bagaimana? Maksudnya adalah bimaknal iman bihi wal amali bima fihi. Maksud nasihat pada kitabnya Allah, maksudnya nasihat kepada Al-Quran adalah kita beriman, kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Kita percaya kepada Al-Quran. Ya. Kemudian kita pun juga mengamalkan isi daripada Al-Quran. Itu yang dimaksud nasihat pada kitabnya Allah. Jadi apa-apa yang ada di Al-Quran kita amalkan semaksimal mungkin. Segala bentuk perintah-perintah yang ada di Al-Quran kita kerjakan. Segala bentuk larangan-larangan yang ada di Al-Quran kita tinggalkan. Kisah-kisah atau kisah-kisah sejarah-sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, kita ambil hikmah daripada cerita-cerita tersebut. Ini yang dimaksud nasihat li kitabihi, pada kitabnya Allah. Kemudian selanjutnya wa ta'zimihi wa ikramihi, mengagungkan Al-Quran. Ya. Mengagungkan Al-Quran, kita mengagungkan Al-Quran plus juga memuliakan Al-Quran. Jangan sampai kita punya tindakan-tindakan atau kata-kata yang di situ justru merendahkan Al-Quran. Jangan sampai. Kita harus wa ta'zimihi wa ikramihi. Kita agungkan Al-Quran dan kita muliakan Al-Quran. Ini yang dimaksud nasihat li kitabihi, nasihat pada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian selanjutnya, sehingga payahrumu maddur rijli ilal mushaf in lam yakun murtafian. Haram kita membentangkan kaki ke arah Al-Quran. Ya. Haram kita membentangkan kaki ke arah Al-Quran. Jika Al-Quran itu tidak tinggi tempatnya. Posisinya Al-Quran tidak tinggi, rendah artinya. Sejajar dengan kaki kita. Kita bentangkan kaki kita di situ ke arah Al-Quran tersebut, maka haram. Karena ini apa? Ini bagian tidak mengagungkan Al-Quran. Ini bagian tidak memuliakan Al-Quran. Oke, pemerhati, pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan pada saat ini, tapi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, pemerhati, kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada Anda semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian pada saat ini. Tadi dijelaskan bahwasanya termasuk nasihat, ya, nasihat terhadap kitab Allah, yakni Al-Quran, itu adalah kita mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Termasuk tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Al-Quran adalah kita membentangkan kaki kita, selonjor bahasa Jawanya itu, ya, kalau Maduranya ngoncur, ya. Ngoncur yang mana arah kaki kita di situ ke Al-Quran. Di situ ada Al-Quran yang mana Al-Quran rendah, artinya rendah posisinya.
rendah. Ada di bawah lah katakanlah, ada di lantai lah katakanlah. Ini bagaimana? Haram kita membentangkan kaki selonjor ke arah Al-Quran tersebut. Oleh karena itu ini perlu jadi perhatian kita ketika ada acara-acara tahlilan, acara-acara yasinan atau acara khotmil Quran, mohon perhatikan Al-Qurannya. Jangan taruh Al-Quran sembarangan, ya. Jangan taruh Al-Quran seenaknya saja. Harus diperhatikan letak Al-Quran. Taruh Al-Quran di tempat yang tinggi, ya. Jangan taruh di lantai, ya. Habis baca Yasin, Al-Quran ditaruh di lantai, jangan. Ini termasuk bentuk-bentuk tidak memuliakan. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran. Jangan sampai ditaruh di lantai. Ya. Taruh di situ ada istilahnya apa? Dampar lah, taruh di dampar atau taruh di meja, taruh di tempat yang tinggi. Jangan sampai taruh di bawah ketika Anda tahlilan, ketika Anda yasinan, ketika Anda khotmil Quran. Hati-hati, hormati Al-Quran. Ya. Selanjutnya wa yusannu ja'luhu ala kursiyin. Disunnahkan, ya, menjadikan Al-Quran itu pada kursi atau istilahnya tempat-tempat yang tinggi lah. Kita taruh di situ. Jangan taruh di lantai, ya, ditaruh di tempat yang tinggi. Wal qiyamu lahu. Ketika ada Al-Quran, ya, ketika ada Al-Quran, kita berdiri. Kita disunahkan untuk berdiri. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka memuliakan Al-Quran. Dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Gitu. Sampai segitu dianjurkan kita. Ketika ada Al-Quran, ya, di ruangan tersebut, kita berdiri. Seperti halnya ada orang alim misalnya masuk ke ruangan kita berdiri kan, misalnya. Atau ada pejabat, ada orang alim, ada kiai, ada asatid, ya, masuk ke dalam ruangan kita, maka kita berdiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat kepada orang yang alim tersebut itu tadi. Begitu juga Al-Quran. Ketika Al-Quran berada di ruangan kita, ya, maka kita disunahkan untuk berdiri. Dalam rangka apa? Ikroman lahu, memuliakan pada Al-Quran tersebut. Kemudian wataqbiluhu, disunahkan kita untuk ngambung Al-Quran. Ya, disunahkan memang di sini. Ya. Di syarahnya hadis ini, ya, disunahkan. Jadi Anda nggak usah ikut-ikut. Ada orang yang mengatakan ngambung Al-Quran bid'ah, nggak usah. Kenapa? Di sini disunahkan wa yusannu taqbiluhu. Kita disunahkan ngambung Al-Quran. Gitu, disunahkan. Wah, ada yang mengatakan mengambung Al-Quran bid'ah, ya, mengambung mushaf bid'ah. Itu gak logis. Ya, gak logis. Kenapa gak logis? Dia katakan bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah berarti zaman Rasulullah kan gak ada. Ya tidak. Zaman Rasulullah kan nggak ada orang-orang ngambung Al-Quran. Ya memang zaman Rasulullah itu belum ada Al-Quran, saudaraku. Ya, kok ada orang cium Al-Quran dikatain bid'ah itu loh. Dia mengatakan zaman Rasulullah nggak ada cium-cium Al-Quran. Ya memang zaman Rasulullah itu nggak ada Al-Quran. Al-Quran masih berserakan, ada di pelapa kurma, ada di, ya macam-macam lah, masih belum terbukukan. Itu. Jadi yang mengatakan itu zaman Rasulullah nggak ada mencium Al-Quran itu nggak logis. Memang zaman Rasulullah nggak ada Al-Quran. Gitu. Yang kita nggak usah ikut-ikut itu, ya, nggak usah ikut-ikut orang yang mengatakan itu bid'ah apa kayak dan lain sebagainya, nggak usah. Wa yusannu takbilu, kita disunahkan takbilu mengambung Al-Quran. Ya. Ada referensinya, ada, ini saya bawa kitabnya, ada kitabnya namanya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Ada, kata siapa? Ada. Ya. Bahkan di sini lagi watatyibuhu. Kita disunahkan untuk mengharumkan Al-Quran, dikasih minyak, ya.
kasih minyak apalah, kasih minyak misik atau minyak zafaron apa-apa, pokoknya yang harum-harum gitu loh. Dalam rangka apa semuanya ini? Dalam rangka ikraman wa ta'ziman lil Qur'an. Semuanya ini. Jadi kita mengambung Al-Quran, mencium Al-Quran, kemudian ngasih wangi-wangian pada Al-Quran, berdiri ketika ada Al-Quran, ya. Al-Quran ditaruh di tempat yang tinggi, ya. Kemudian ketika kita selonjor ke arah Al-Quran, Al-Quran di situ berada di tempat yang rendah, kita diharamkan. Ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka kita memuliakan Al-Quran, dalam rangka kita mengagungkan Al-Quran. Dan mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, ini termasuk bagian daripada nasihat li kitabihi. Nasihat pada kitabnya Allah. Begitu. Makanya jangan sembarangan mengatakan bid'ah orang cuma melakukan. Jangan, berarti dia pahami dulu dong hadis ini. Ya. Qulna liman ya Rasulullah, nasihat itu pada siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi, pada Allah dan pada kitabnya Allah. Nasihat pada kitab Allah ya ini tadi. Memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, termasuk memuliakan dan memagungkan Al-Quran bagaimana? Itu tadi, berdiri ketika ada Al-Quran, mencium Al-Quran, mengasih wangi-wangian pada Al-Quran. Ini bentuk daripada ikraman wa ta'ziman pada Al-Quran, saudaraku. Makanya nggak usah terpengaruh. Ada orang mengatakan cium Al-Quran bid'ah, nggak usah, udah. Nggak ada dalilnya itu, ya, nggak ada dalilnya. Nah ini, oke, kita lanjut. Diceritakan dulu ada seseorang, ya. Diceritakan dulu ada seseorang itu kalau menemukan kertas, ya, yang berisi tulisan Allah, ya, yang bertulis, yang ada bismillahnya, ada pokoknya ada tulisan-tulisan Al-Quran di situ, ya, itu. Maka orang ini ketika menemukan itu kertas yang berisikan tulisan ada basmalah, ada ayat Al-Quran berserakan, dia menemukannya, maka dia mengambil kertas tersebut, kemudian dicium dan diberi wangi-wangian. Beliau adalah Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau ketika menemukan kertas yang berserakan, di dalamnya terdapat basmalah, terdapat ayat-ayat Al-Quran, begitu tindakan beliau. Diambil, kemudian dicium, dikasih wangi-wangian. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata dia melihat Tuhannya. Ya. Bagaimana praktek melihat Tuhannya kita nggak usah membayangkan ke situ. Yang penting di sini dalam redaksinya faro'a Rabbahu subhanahu wa ta'ala fitilkal lailah. Dia melihat Tuhannya pada malam itu. Ya, kita nggak usah bagaimana membayangkan, nggak usah. Kemudian wahwa yaqul lahu, kemudian Rabbnya, Tuhannya Allah itu berkata padanya, kama tayyabta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Kama tayyabta ismi fid dunya, seperti halnya, ini dawuhnya Gusti Allah pada orang tersebut, seperti halnya engkau mengharumkan namaku di dunia, la utayyibanna ismaka, niscaya aku sungguh akan mengharumkan ismaka, namamu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini. Akhirnya bagaimana? Fasara ba'dalika minal auliya, orang tersebut setelahnya itu menjadi seorang wali. Ini luar biasa ini, ya. Jadi nggak disangka-sangka, ya. Makanya kita jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik
yang mana perbuatan baik itu kelihatannya remeh. Kelihatannya nggak begitu berharga. Jangan. Kita jangan sampai meremehkan itu. Karena apa? Bisa saja ridha Allah ada di situ. Misalnya kita jalan-jalan, ada batu di tengah jalan, kemudian kita singkirkan. Ini kan perbuatan yang remeh. Ya. Perbuatan yang remeh ini. Kayak semua orang bisa kan. Tapi kita jangan meremehkan. Sehingga kita tidak menghilangkan kotoran tersebut, gangguan tersebut. Nah, jangan sampai. Karena apa? Bisa saja Allah ngasih ridho kepada kita ketika kita di situ menghilangkan gangguan yang ada di jalan tersebut. Sama halnya ini, menemukan kertas berserakan di mana ya. Ternyata di situ kertas tersebut ada nama Allah. Kertas tersebut ada ayat-ayat Al-Qur'an. Diambil. Ini kan remeh sepertinya kan? Diambil, kemudian dicium, kemudian dikasih wangi-wangian. Akhirnya bagaimana? Dengan sebab inilah orang tersebut menjadi seorang wali. Makanya sekali lagi jangan sekali-kali kita meremehkan, jangan sekali-kali kita menghinakan Al-Quran. Mari kita hormati, kita agungkan Al-Quran. Oke pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pembahasan pada saat ini setelah pesan-pesan berikut ini. Oke pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pembahasan pada saat ini. Untuk selanjutnya nasihat tersebut untuk siapa? Pada siapa? Wali rasulihi, pada utusan Allah. Ya. Nasihat wali rasulihi, pada utusan Allah. Sekali lagi, bukan berarti kita ngasih nasihat pada Rasulullah, tidak. Terus bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bima'nal iman bihi wa tasdiqihi fi jami'i ma ja'a bihi. Artinya nasihat li rasulih itu tadi ya pada utusan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nasihat pada beliau wali rasulih pada utusannya Allah, kita beriman. Ya, kita beriman, kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita membenarkan terhadap apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sekali lagi, apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu hak, pasti benar. Ya, pasti benar. Kenapa demikian? Karena para rasul, para utusan, para nabi itu punya sifat maksum. Ya, punya sifat maksum. Maksum, sifat maksum itu artinya apa? Al-ismah anil makruh wal muharram. Terjaga dari perkara yang makruh dan haram. Artinya para rasul, para nabi itu enggak pernah bersalah, enggak melakukan kesalahan. Ya. Sehingga apa yang dibawa beliau itu pasti kebenarannya, 100% kebenarannya. Ini. Kemudian selalu taat kepada beliau, waltizami taatihi fi amri wa nahyihi. Selalu menetapi taat kepada Rasulullah. Apa-apa yang telah disabdakan Rasulullah, perintah-perintah Rasulullah kita laksanakan. Dan kita menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Wa ihya'i sunnatihi, dan menghidupkan sunnahnya Rasul. Ya. Jangan hanya kita ngaku cinta pada Rasul. Omongannya cinta gembar-gembor di mana-mana. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah meninggalkan sunnahnya. Ini adalah cinta palsu, saudaraku. Bahkan menurut Ibrahim bin Adham, perilaku yang semacam ini bisa menyebabkan hati seorang mati. Jadi ketika dia mengaku cinta kepada Rasulullah tapi meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, ini menyebabkan hati seseorang itu mati.
Kalau hatinya mati berakibat apa? Doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam rangka nasihat li rasulihi bagaimana prakteknya? Kita adalah wa ihya'i sunnatihi. Kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhalluqi bi ahlakihi. Kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh kita pokoknya kalau berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah aman-aman. Kita insyaallah selamat dunia dan akhirat kita. Ya. Kalau kita memakai akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addubi bi adabihi. Kita beradab seperti adab-adab yang telah beliau contohkan. Ya. Dan wa mahabbati ali baitihi wa ashabihi. Kita cinta kepada ahli bait, kita cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita cinta kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita juga cinta kepada para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita membenci sahabatnya. Kalau kita membenci sahabatnya Rasul berarti kita enggak nasihat li rasulihi. Kalau kita membenci ahlul bait berarti kita enggak nasihat kepada li rasulihi. Ya. Soalnya ada seseorang justru ada yang mengecam sahabat, ada orang semacam itu. Sahabat dikecam, kemudian ada yang mengecam ahlul bait semacam itu enggak benar semua. Dalam rangka nasihat li rasulihi pada utusannya Allah bagaimana? Kita cinta mahabbah kepada ahlul bait. Dan kita juga mahabbah kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan nasihat li rasulihi. Ya. Jadi semua ini kalau kita lakukan, ya, kita iman kepada Rasulullah, ya, percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita membenarkan apa yang beliau bawa. Ya. Kemudian kita menetapi taat kepada beliau. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Kita berakhlak seperti akhlaknya. Kita beradab seperti adab-adab beliau. Semua ini manfaatnya, kebaikannya itu kembali kepada kita. Ini yang dimaksud nasihat li rasulihi, nasihat kepada Rasulnya Allah. Kemudian selanjutnya wali a'immatil muslimin, nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, ya. Pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, pemimpinnya, ya. Kita nasihat kepada beliau. Maknanya bagaimana? Bimakna muawanatihim alal haqqi wa amrihim bihi. Dengan maksud bagaimana nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, kita menolong para pemimpin tersebut dalam kebaikan. Apapun aktivitas, apapun program seorang pemimpin, kalau itu hak, kita bantu, kita tolong. Ini yang dimaksud dengan nasihat li'aimatil muslimin. Kemudian kita wa'ilamihim bima ghafalu anhu. Kita ngasih tahu kepada seorang pemimpin ketika dia lalai. Ini jangan diam. Kalau ada pemimpin diam, lalai, kita harus ngasih tahu, sampean salah, sampean begini-begini. Jangan justru kalau dia salah kita benarkan kesalahannya. Ini tidak nasihat li'aimatil muslimin. Begitu. Jadi ketika dia salah kita kasih tahu kalau dia salah. Kalau dia lalai kita kasih tahu kalau dia lalai. Begitu. Wa du'ai bisolahi lahum, doa kebaikan pada mereka. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin orang Islam itu didoakan dengan apa? Didoakan dengan kebaikan. Jangan justru didoakan dengan kejelekan. Jangan doa dengan kebaikan. Wa ada'i zakati ilaihim, melaksanakan zakat pada mereka, ya. Wa amtisali amrihim, dan kita mengikuti perintah-perintahnya. Jadi perintah-perintah daripada pemimpin, ya, daripada pemerintah lah katakanlah, ya, daripada pemerintah, daripada pemimpin, kita harus taat terhadap perintah-perintahnya.
Lakin fi ghairi maksiatillah. Tapi selama perintah-perintah tersebut bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Karena apa? Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jadi siapapun yang di situ memerintahkan kebaikan kepada kita, terutama pemimpin-pemimpin orang Islam, maka kita harus taat terhadap perintahnya. Selama perintah tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perintahnya itu maksiat kepada Allah, maka kita harus menolaknya. Begitu saudaraku, harus tegas begitu, jangan lembek. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir, wa amatihim, ya, nasihat kepada umumnya orang-orang Islam. Artinya wa amatihim, maksudnya amatihim, umumnya orang Islam itu siapa sih? Ya, itu adalah orang yang bukan pemimpin, ya, bukan orang yang alim, ya, bukan seorang pemimpin dan bukan orang yang alim. Itu masyarakat umum, ya, masyarakat umum itu dia maksud dengan amatihim, umumnya orang Islam. Kita juga nasihat kepada mereka. Dan nasihat kepada mereka ini prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah kita selalu menunjukkan pada mereka, pada orang-orang Islam, saudara-saudara kita tunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan, kepada kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Ya, kita membantu apa-apa yang menjadi kesulitannya, ya, dan kita menutupi segala bentuk kekurangannya, dan lain sebagainya. Artinya kita berbuat baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kepada saudara-saudara kita orang-orang Islam. Oke, pemirsa, pemerhati dimanapun Anda berada, jadi itulah yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya Allah, nasihat kepada utusannya Allah, nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, dan nasihat kepada umumnya orang Islam. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita bisa mempraktekkan hadis ini. Hadis ini, pemirsa, memang hadisnya pendek ringkas, tapi cakupannya sangat luas sekali. Kalau kita bisa mempraktekkan hadis ini, kita, ya, mudah-mudahan Allah ngasih kekuatan. Kalau kita bisa mempraktekkannya, ya, maka niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang barokah, panjang umur, dan mendapatkan husnul khotimah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Segala kesalahan awal hingga akhir mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.